Sound Kece, how are you today? I hope you're doing really well today. Today with Kak Jihan, we are going to discuss a 9th grade question. Hari ini kita akan membahas soal HOTS kelas 9 dengan topik Information Report Text, Plants, Animals, Technology, or Natural Phenomena. But first, let's read the text together with me. Isn't it expensive to eat healthfully? Researchers at Harvard University compared the cost and healthfulness of various foods across the country, hunting for the best bargains. They find out that in terms of nutritional bang for your buck, people should buy more nuts, soy foods, beans, and whole grains, and less meat and dairy. They concluded the purchase of plant-based foods may offer the best investment for dietary health. Less healthy foods only beat out healthier foods on a cost per calorie basis, which is a way we measured food cost back in the 19th century. Back then, the emphasis was on cheap calories no matter how you got them. So while beans and sugar both cost the same at that time, 5 cents a pound, the U.S. Department of Agriculture promoted sugar as more cost-effective for pure fuel value. The USDA can be excused for discounting the nutritional difference between beans and pure sugar. After all, vitamins hadn't even been discovered yet. Nowadays, we know better and can compare the cost of foods based on their nutritional content. An average serving of vegetables may cost roughly 4 times more than the average serving of junk food. But those veggies have been calculated to average 24 times more nutrition. So, on a cost per nutrition basis, vegetables offer 6 times more nutrition per dollar compared to highly processed foods. Meat costs about 3 times more than vegetables, yet yields 16 times less nutrition based on an aggregate of nutrients. Because meat is less nutritious and costs more, vegetables net you 48 times more nutrition per dollar than meat. If your intent is to shovel as many calories as possible into your mouth for the least amount of money, then healthier foods lose out. But if you want to shovel the most nutrition into your mouth as cheaply as possible, look no further than the produce aisle. Spending just 50 cents more per day on fruits and vegetables may buy you a 10% drop in mortality. Now, that's a bargain. Imagine if there were a pill that could reduce the chance of dying by 10% over the next decade and only had good side effects. How much do you think the drug company would charge? Probably more than 50 cents. Now, for the question, what would you probably do after reading the text? To answer the question, let's translate the text together into bahasa. Bukannya makanan sehat itu mahal? Para peneliti di Universitas Harvard membandingkan biaya dan nilai kesehatan dari berbagai makanan di Amerika Serikat untuk menemukan perbandingannya. Mereka menemukan bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan harganya, kita harus membeli lebih banyak kacang-kacangan, kedelai dan biji-bijian, serta lebih sedikit daging dan produk susu. Mereka menyimpulkan, membeli makanan nabati mungkin menawarkan investasi terbaik untuk kesehatan. Makanan yang kurang sehat hanya mengalahkan makanan yang lebih sehat berdasarkan biaya per kalori, yang merupakan cara kami mengukur harga makanan di abad ke-19. Saat itu, penekanannya adalah pada kalori yang murah. Jadi, meskipun kacang dan gula harganya pada saat itu sama, yaitu 5 sen per pon, Departemen Pertanian AS mempromosikan gula sebagai nilai bahan bakar yang lebih hemat biaya. Keputusan USDA tidak sepenuhnya salah meskipun telah mengabaikan perbedaan nutrisi antara kacang dan gula murni. Lagi pula, vitamin bahkan belum ditemukan pada saat itu. Saat ini, kita lebih tahu dan bisa membandingkan harga makanan berdasarkan kandungan nutrisinya. Satu porsi rata-rata sayuran mungkin harganya kira-kira 4 kali lebih mahal daripada rata-rata porsi junk food, tetapi sayuran memiliki rata-rata nutrisi 24 kali lebih banyak. Jadi, berdasarkan biaya per nutrisi, sayuran menawarkan nutrisi 6 kali lebih banyak per dolarnya dibandingkan dengan makanan olahan.
Harga daging sekitar 3 kali lebih banyak daripada sayur-sayuran, namun menghasilkan nutrisi 16 kali lebih sedikit berdasarkan agregat nutrisi. Karena daging kurang bergizi dan harganya lebih mahal, sayuran memberikan 48 kali lebih banyak nutrisi per dolar daripada daging. Jika niatnya adalah mengonsumsi kalori sebanyak mungkin dengan jumlah uangnya sedikit, maka kamu tidak akan mendapatkan makanan yang sehat. Tetapi jika kamu ingin mengonsumsi nutrisi paling banyak namun semurah mungkin, kamu tidak akan mendapatkannya. Menghabiskan hanya 50 sen lebih banyak per hari untuk membeli buah dan sayuran dapat menurunkan angka kematian sebanyak 10%. Cukup murah bukan? Bayangkan jika ada pil yang dapat mengurangi angka kematian hingga 10% di 1 dekade ke depan dan tidak memiliki efek samping. Menurutmu, berapa ya harganya? Mungkin lebih dari 50 sen. Dari teks tersebut, pada soal ditanya, apa yang mungkin kamu lakukan setelah membaca teks tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus memahami tujuan teks dibuat dan langkah apa yang bisa kamu ambil setelah membaca teks tersebut. Sekarang, mari kita analisis teksnya terlebih dahulu. Pada paragraf pertama, penulis menyampaikan sebuah hasil penelitian dari Universitas Harvard. Penelitian tersebut membandingkan harga dan kandungan gizi dari berbagai macam makanan di negara Amerika. Kesimpulannya adalah, sebaiknya kita membeli lebih banyak kacang-kacangan dan gandum daripada daging dan produk susu. Alasannya yaitu lebih murah dan baik bagi kesehatan. Kemudian pada paragraf kedua disampaikan, bagaimana pemerintah Amerika di abad ke-19 mempromosikan apa saja yang disebut sebagai makanan sehat. Saat itu, makanan yang kurang sehat seperti gula daripada kacang-kacangan diutamakan karena walaupun harganya sama, gula dianggap memiliki kalori yang lebih banyak. Pada paragraf ketiga, penulis membandingkan kandungan nutrisi antara sayur-sayuran dan makanan cepat saji. Sayuran memiliki nutrisi 6 kali lebih banyak per dolarnya dibandingkan dengan makanan cepat saji. Daging harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada sayuran, tetapi menghasilkan nutrisi 16 kali lebih sedikit per dolarnya. Karena jumlah nutrisi daging lebih sedikit dan harganya lebih mahal daripada sayuran, sayuran dapat menjadi pilihan yang terbaik. Nutrisi sayuran bisa mencapai 48 kali lebih banyak daripada daging per dolarnya. Kemudian, pada paragraf keempat, disimpulkan inti utama teks. Jika ingin memilih makanan dengan kalori yang banyak, tetapi harga murah, maka ini bukanlah makanan yang sehat. Namun, jika ingin sehat, kita harus memilih makanan dengan nutrisi lebih banyak. Sayur dan buah lebih murah untuk dibeli, dan menghindari masalah kesehatan yang akan banyak menghabiskan biaya di kemudian hari. Sekarang, mari kita cermati pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, buy more dairy and sugar-based products since they are affordable, accessible, and provide pure fuel value. Beli lebih banyak produk makanan dari susu dan gula karena harganya terjangkau, mudah ditemukan, dan memberikan nilai bahan bakar murni. Dalam teks paragraf pertama sudah diberitahukan kalau dari hasil penelitian, kita harus membeli lebih banyak kacang-kacangan dan biji-bijian, dan lebih sedikit daging dan produk susu. Alasannya karena kandungan nutrisinya lebih tinggi per dolarnya. Jadi, pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban B, eat more meat than vegetables to meet our calorie needs, since we typically get enough nutrients from food. Makan lebih banyak daging daripada sayuran untuk memenuhi kebutuhan kalori, karena biasanya kita sudah mendapatkan gizi yang cukup dari makanan. Pilihan ini juga tidak sesuai dengan isi teks yang menganjurkan konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dibandingkan dengan hewan. Jadi, pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban C, consume dietary supplements to fulfill our daily nutritional needs while reducing the mortality rate. Mengonsumsi suplemen makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita, sekaligus menurunkan tingkat kematian. Inti utama teks adalah menjaga badan kita agar tetap sehat dan umur kita menjadi lebih panjang. Caranya yaitu dengan memperbanyak konsumsi sayuran dan mengurangi konsumsi daging. Tindakan ini akan memberikan manfaat kesehatan dengan biaya yang lebih murah. Tidak disinggung mengenai anjuran konsumsi suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Jadi pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban D, prioritize nutritional values over calories when buying or eating food as this is better for our health. Mengutamakan kebutuhan nutrisi dibandingkan kalori ketika membeli atau memakan makanan karena ini lebih baik untuk kesehatan kita. Pada teks disampaikan,
If your intent is to shovel as many calories as possible into your mouth for the least amount of money, then healthier foods lose out. Ini artinya, jika kamu ingin mendapatkan sebanyak mungkin kalori dengan harga yang murah, maka ini bukanlah makanan sehat. Kemudian teks disampaikan, but if you want to shovel the most nutrition into your mouth as cheaply as possible, look no further than the produce aisle. Spending just 50 cents more per day on fruits and vegetables may buy you a 10% drop in mortality. Ini artinya, jika kamu ingin mendapatkan nutrisi semurah mungkin, carilah makanan di lorong atau supermarket hasil bumi. Membayar 50 sen lebih banyak perharinya untuk buah dan sayuran dapat memberikan kita 10% penurunan pada tingkat kematian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nutrisi jauh lebih penting daripada kalori. Jadi, pilihan jawaban ini benar. Oke teman kece, kira-kira jawaban yang benar apa ya? Ya, betul sekali teman kece, kalian sungguh luar biasa. Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban D. Prioritize nutritional values over calories when buying or eating food as this is better for our health. Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.